Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian virtual Gereja Kristen Indonesia di San Francisco. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami semua diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami sudah terima dari kehidupan kami, baik di dalam kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan di dalam keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati kami masing-masing, agar semua firman yang Kau sampaikan lewat pendeta kami, Evangeline Pua, menjadi berkat bagi kami semua. Berkati dan urapi pendeta Evangeline Pua untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. In Christ alone, my hope is found. He is
this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost His grip from me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Kebaktian Minggu 28 Juni 2020 ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan lagi kepada kita sebagai jemaat GKI San Francisco. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa kalau kita boleh beribadah dan kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan, semua terjadi hanya karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia dengan segala apa yang diperbuatnya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan, pada hari ini tema ibadah kita, tema kebaktian kita adalah Near Death Experience atau pengalaman nyaris mati. Bukan bermaksud bahwa kita seperti orang yang lagi mau diajak nyemplung ke jurang atau menenggelamkan diri di lautan, sama sekali bukan. Tetapi melalui bacaan-bacaan di hari ini, kita mau menyadari, kita mau mengakui bahwa sungguh kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada begitu banyak pengalaman nyaris mati yang melanda kita sebagai manusia. Karena itu mari saudara, kalau tadi kita sudah meyakinkan kembali diri kita dan kepada dunia bahwa di dalam Kristus saja penghidupan kita, maka mari nyatakan lagi, Engkau Allah, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kita. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran.
dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mazmur 13 ayat 2 sampai ayat 4. Mazmur 13 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kita berdoa. Let us come to the Lord, confess our sin. Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa kita. Ketika kami ada dalam sunyi dan senyap, pada saat yang sama kami sadari betapa dunia tetap berputar. Ada banyak orang yang juga tengah bergiat. Di situ kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak hidup sendirian, dan bahwa kami tidak boleh hidup bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami lalai memahami panggilan itu. When we take a moment to be in silence, oh Lord, we realized that actually we are not alone, and we are not supposed to be living for our own selves. Oh Lord, have mercy on us. Forgive us if we disregard your presence, your calling in this world. In the name of Jesus Christ, our Savior, we confess our sin. Amin. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my unwillful way, dear Lord,
idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, last I have found some other through the strain. Dear Lord, forgive if I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in the fold, when Thou hast given me some fold to hold. Dear Lord, forgive. Forgive the sins I have confessed to Thee. Forgive the secret sins I do not say. Oh, guide me, love me, and my keeper be. Amen. Amen. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus torang bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. In Jesus' name, we are brothers and sisters. In Jesus' name, we are brothers and sisters. In Jesus' name, we are brothers and sisters, now and forever, evermore. In Jesus' name, we are brothers and sisters. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang
pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Dalam Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami untuk membiarkan kuasa-Mu berkarya dalam hidup kami. Dan tolonglah kami untuk membiarkan diri kami berdiam di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh God, Your word helps us to get strength and resilience. In Your Holy Spirit, please help us to let ourselves standing in Your word and dwelling in Your word. And also in Your Holy Spirit, please come into our heart so we are happy to listen and obey Your word. In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen. Genesis 22 verse 1 to 14. Abraham tested. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham." "Here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about." Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I will go, and the boy will go over there. We will worship, and then we will come back to you." Abraham took the wood of the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he
and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father." "Yes, son," Abraham replied. "The fire and the wood are here," Isaac said, "but where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for his burnt offering, my son." And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar. There are arranged in the wood on it. He bowed his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from the heavens, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy." He said, "Do not do anything to him now. I know you fear God because you have not withheld from me, your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called this place "The Lord will provide," and the day it is said, "On the mountain on the Lord he will be provided." Matthew 10:40-42. "Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives you even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you that that person will certainly not lose their reward." Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, senang sekali kita masih bisa untuk berbakti seperti ini, walaupun tidak dengan cara yang biasa, dengan cara yang kita rindu-rindukan, bisa duduk satu ruangan, ya. Kalau saudara punya kaca melihat dari sisi yang berbeda, ya, yang merekam saya itu dikelilingi oleh tirai dan tembok. Beda rasanya kalau saya langsung bicara dengan jemaat yang duduk di kursi-kursi bangku kebaktian, bukan tirai dan tembok seperti sekarang. Tetapi ini bukan sebuah hal yang besar. Karena kalau kita lihat juga dalam pengalaman kehidupan kita sepanjang sampai hari ini, ada begitu banyak peristiwa di mana kita nyaris mati. Di mana kita juga pernah dalam titik yang begitu tertekan dan merasa kita ditinggalkan, atau kita merasa tidak punya pilihan lain, atau kita merasa bahwa kita harus terus berjalan walaupun kaki kita sudah luka-luka dan tidak sanggup lagi. Itulah sebabnya tema kebaktian pada hari ini, Near Death Experience, atau pengalaman nyaris mati, menarik mata kita. Apalagi dalam konteks Abraham dan Ishak. Ketika Abraham Tuhan utus sebagai orang beriman, diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang selama ini dinanti-nantikan, yang kepadanya Allah janjikan akan menjadi penerus generasi Abraham. Itu harus menjadi korban bakaran bagi Allah. Bayangkan bagaimana gusarnya hati Bapa Abraham. Minggu lalu tentang Hagar, when life gives us a mess. Abraham juga begitu gusar melihat Ishak mendapat
sebuah perlakuan yang dipandang oleh Sarah tidak pantas dari Ismail. Jadi bayangkan bagaimana Abraham juga berkecamuk bahwa belum selesai ingatannya tentang pengalaman di masa lalu itu, sekarang ada lagi titah dari Tuhan kepadanya bahwa anak satu-satunya itu yang selama ini dinanti-nantikannya itu harus menjadi korban bakaran bagi Allah. Saudara-saudara, untuk itulah kita belajar di sini bahwa betapa dalamnya kegelisahan dan luka dalam pribadi Abraham. Dan di sini juga saya mengajak kita semuanya untuk melihat 3 hal. Yang pertama, menjadi orang beriman seperti iman seorang Bapak Abraham. Itu berarti adalah menjadi orang yang bukan serba bisa. Menjadi orang yang bisa jujur terhadap kemampuan dirinya, bahwa aku, murid-Mu ya Tuhan, bukan orang yang serba bisa. Artinya di sini Abraham juga walaupun susah, walaupun juga dia begitu gusar, tetapi dia tahu dia nggak bisa untuk mengelak dari titah Tuhan kepadanya. Dia tidak ingin mencobai Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini pun kita diajak untuk melihat bagaimana kita juga tidak bisa untuk mencobai dan jangan pernah mencobai Allah. Apalagi mencobai sesama kita. Karena aku dan engkau bukan Tuhan. Maksud saya juga jangan sampai kita juga mau nyoba-nyoba Allah, bahwa aku juga mau punya pengalaman seperti Abraham, berani untuk mempertaruhkan sesuatu yang menjadi kebanggaanku, menjadi milikku satu-satunya, karena aku tahu pada waktunya nanti juga Allah akan kirim penggantinya. Jangan, saudara. Itu beda. Di sini kita melihat bahwa walaupun kepada setiap orang beriman, juga kepada murid dalam pengalaman pelayanan Yesus dalam Injil Matius 10 tadi, diberikan kuasa luar biasa, tetapi juga ingat bahwa tantangan, kekasaran hidup, kekerasan hidup itu tidak bisa terelakkan. Bahwa hidup kita tidak selamanya akan mudah kita hadapi. Dan di sini kita belajar bahwa seperti Yesus katakan di dalam kitab Injil Matius tadi, panggilan sebagai seorang murid itu amatlah berbahaya. Ya. Karena kepada kita ada banyak ujian-ujian yang menantang kita untuk terus berjalan. Yesus juga mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya diingatkan bahwa barang siapa mau mengikut Yesus, ia harus memikul salibnya. Saudara-saudara, di sini mari kita juga melihat bahwa ketaatan itu menjadi begitu penting di hadapan Tuhan. Atau misalnya juga saudara, contohnya kalau kita berolahraga. Kenapa kita berolahraga? Apakah olahraga itu menjadi sebuah cara kita untuk menyiksa tubuh yang sudah terlalu lebar, bagian pinggangnya, pundaknya, lengannya, pipinya, lehernya? Atau kita mau berolahraga karena kita merayakan apa yang si lebar ini, apa yang si badan lebar ini masih bisa lakukan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan orang beriman. Kita tahu kita tidak serba bisa, tetapi di tengah-tengah apa yang masih bisa, itu yang mau kita kerjakan untuk tetap bersandar pada janji-janji Tuhan. Dan itu yang Abraham tunjukkan
di dalam cobaan yang begitu berat ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, pemuridan atau menjadi orang beriman itu bukan serba megah. Bukan serba megah. Abraham begitu tunduk kepada Allah. Saudaraku, perhatikan juga di dalam ayat ketiga, Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Abraham sebelumnya pasti hatinya berat. Pasti hatinya sedih. Tetapi esoknya, pagi-pagi, dia tetap bangun. Dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Abraham tidak menunjukkan sedikit pun rasa ogah-ogahan. Dari Beersheba ke Moria, saudara, sebetulnya itu dikabarkan perjalanan itu selama 2 hari. Dan bayangkan ada rahasia besar di dadanya. Dia harus menyimpan dalam hatinya bahwa anaknya akan menjadi korban bakaran. Dan saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa ia pergi memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya. Lalu ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Bukan bujangnya, tetapi ia sendiri membelah kayu itu. Lalu dia berangkat, ya. Lalu pada hari ketiga, 3 hari lagi, saudara, dia menahan sesak itu di dadanya. Ya, saya sendiri waktu membaca ini kembali, rasanya dada saya itu terasa sesak. Bayangkan sebagai orang tua, saudara. Ada rahasia besar, tetapi dia fokus bahwa jalannya bukan jalan yang serba megah. Jalan kaki pun, dengan keledai pun, menanjak pun, itu dijabaninnya, dijalaninya, dijejakinya. Di sini kita melihat sepenuhnya Abraham tulus, Abraham siap. Ya. Nah, saudara-saudara, ini juga yang ditunjukkan di dalam kitab Injil Matius 10 ayat 42 tadi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jalan yang Abraham tempuh bukanlah jalan yang pakai karpet merah. Juga bukan jalan di mana dia menerima sebuah anugerah, award terbesar diberikan kepada Abraham, bapa orang beriman. Bukan, tetapi justru dia membawa anaknya untuk menjadi korban bakaran bagi Allah. Begitu juga dengan Yesus, bahwa kalaupun ada orang yang hanya memberikan cuma secangkir air sejuk pun, bukan 1-2 scoop ice cream, bukan a plate of a complete meal, bukan 1 piring yang dengan sajian makanan lengkap, tapi dengan secangkir air sejuk pun, hal-hal yang sederhana pun, hal-hal yang sekecil apapun, kalau itu dilakukan dengan keteguhan hati, itu berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, pemuridan atau orang beriman itu juga bukan pula toserba atau toko serba ada. Maksudnya begini, ketika saudara berbelanja online ataukah langsung ke tokonya, saudara kan biasanya kita sudah punya list, ya, sudah punya daftar. Brokoli, jeruk nipis, susu. Di toko es barang 1, 2, 3 ada.
tapi yang keempat nggak ada. Kita pindah kan? Kita cari ke toko R, ya. Di toko R tadi udah beli 1, 2, 3. Udah beli jeruk, tetapi ada jeruk yang ini variasinya lain dan harganya juga lebih murah. Lebih enak yang ini, kita beli lagi, ya. Yang keempat tadi barangnya mau cari tisu misalnya, yang tadi di toko S nggak ada, di toko R ada, ya udah kita beli di situ. Itu toserba. Toko ini ada, kita beli. Kalau nggak ada, kita cari ke toko yang lain. Tetapi pemuridan orang beriman itu bukan soal toko serba ada. Karena apa? Karena di dalamnya ketika barang itu pun tidak ada, kita tetap harus berada dalam tempat yang sama. Karena relasi kita dengan apa yang kita lakukan di dalam rumah itu, dalam tempat itu, bukanlah sekedar interaksi aku pembeli, engkau penjual. Engkau ada jual, aku beli. Engkau nggak jual, aku pindah. Bukan. Relasi sebagai orang beriman, sebagai sesama murid, sebagai orang gereja adalah relasi yang perlu ikatan, perlu interaksi, perlu sumbangsi, perlu peran serta yang nyata. Ada pelayanan yang hidup di dalamnya. Sesulit apapun itu, di dalam setiap detik, menit, jam, bulan, tahun yang berjalan, terus-menerus ada pelatihan, relasi yang lebih dalam, lebih akrab, lebih karib, lebih bersahabat, lebih kekeluargaan. Ini yang terjadi antara Abraham dan Ishak, saudara. Saudara-saudara, kabarnya ada kaum rabi atau guru-guru Yahudi itu menggambarkan perjalanan ke Bukit Moria itu antara Abraham dan Ishak seperti ini. Allah berkata, "Ambil anakmu." Abraham menjawab, "Aku punya 2 anak laki-laki." Allah menjawab Abraham, "Anakmu yang satu-satunya itu." Abraham menjawab Allah, "Satu-satunya itu adalah satu-satunya anak laki-laki bagi ibunya." Allah menjawabnya, "Dia satu itu adalah dia yang engkau kasihi." Abraham merespon Allah lagi, "Apakah ada batasan kepada cinta kasih seorang bapa, seorang ayah?" Allah menjawab Abraham lagi, "Ishak." Saudara-saudara, prosa Ibrani ini begitu indah. Memperlihatkan Abraham mengerjakan apa yang Allah mau, apa yang Allah tuntut, karena Allah sudah menyebutkan namanya dengan jelas. Abraham tidak berkata banyak. Bahkan dalam teks tadi, di dalam ayat Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Saudaraku, cuma itu kata-katanya. Pendek tetapi dalam. Keduanya berjalan dalam kesunyian pada hari yang ketiga. Pada hari itu, keduanya berjalan dalam satu tujuan, saling mengasihi antara bapa dengan anaknya. Lalu juga lebih lanjut lagi, narator kisah Abraham tadi seperti saya bacakan, menuliskan kata-katanya. "Bapa," kata Ishak kepada Abraham. Abraham menyahuti anaknya,
ya anakku. Saudara, pemuridan juga bukan toserba, toko serba ada. Pemuridan adalah relasi di mana kita menekuni setiap hal yang Tuhan tempatkan dalam lingkungan sekitar kita. Kalau kita punya gereja, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya pekerjaan, apalagi ketika sekarang tidak ada pilihan lain, maka Tuhan mengajak kita untuk tetap punya sukacita walaupun keadaan tidak sedang nyaman untuk kita hadapi. Karena pemuridan bukan soal toserba, bukan soal bahwa keluargaku gak jual dalam tanda petik kesenangan yang aku mau. Pusing, anak-anak berisik suka bertengkar misalnya. Atau suami atau istri suka ngomel misalnya. Bukan toserba kan? Bukan soal bahwa keluargaku ini gak cocok, aku pindah ke toko yang lain. Bukan itu. Begitu pula dengan gereja. Begitu pula sebagai bagian dalam komunitas, warga negara, warga global. Dalam perjalanan kita semua sebagai manusia dan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari ingat 3 hal tadi. Kalaupun hidup begitu sukar, serasa nyaris mati. Apalagi kalau memang tidak jadi mati. Apalagi kalau memang kita juga melihat betapa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka mari lanjutkanlah hidup itu sebagai sebuah ungkapan syukur. Dan hayatilah itu sekurang-kurangnya dengan 3 hal tadi. Menyadari bahwa hidup bukan soal serba bisa, pemuridan bukan soal serba bisa, tetapi bagaimana kita bertekun di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Pemuridan juga bukan soal serba megah. Jalan hidup tidak selalu dengan karpet merah, tetapi bisa seperti perjalanan Abraham mendaki ke tanah Moria dengan duka di dalam hatinya, tetapi sungguh tekun menjalaninya karena Tuhan. Dan yang ketiga, pemuridan menjadi orang beriman juga bukan soal toserba, bukan toko serba ada, tetapi bagaimana di tempat yang sama kita tetap bergulat, kita tetap punya sukacita, kita tetap menghargai setiap relasi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Selamat merayakan kasih Tuhan beserta saudara. Amin. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh dari-Mu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadi-Mu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan,
bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia mendambakan kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh dari-Mu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau. Hanya ku perlu pribadi-Mu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau. Hanya ku perlu pribadi-Mu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuja dan memuji-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah berpihak kepada mereka yang lemah dan memiliki keterbatasan. Engkau juga adalah Allah yang berpihak kepada keadilan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, memohon pengasihan dan pertolongan-Mu. Sebagai manusia di tengah alam raya, Tuhan mohon hikmat-Mu selalu, agar kami dapat ikut menata layani bumi ciptaan Tuhan ini. Oleh karena itu, biarlah di dalam keseharian kami menghargai sumber makanan yang kami peroleh, mata air yang juga masih terpancar dan teralirkan sampai ke rumah-rumah kami, serta energi, listrik, udara, angin, matahari yang kami bisa nikmati sehari-hari. Kami juga memohon pertolongan-Mu untuk memberikan kepada kami kekuatan, bersama dengan mereka yang sedang punya beban, pergumulan,
Ketika mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Ketika mereka yang sedang lemah, memiliki pertengkaran, bahkan ada yang berpisah dan meninggalkan rumah tanpa kabar. Oh Tuhan, hiburkanlah. Bagi mereka yang memiliki kesulitan karena pergaulan ataupun karena soal-soal lain termasuk keuangan. Oh Tuhan, kuatkan. Bagi mereka yang juga tengah sakit, baik yang sudah memeriksakan diri dan mendapatkan hasil untuk penjadwalan terapi, pengobatan lain, atau juga mereka yang sudah selesai berobat dan mendapatkan hasil baik. Juga mereka yang ada dalam masa-masa fisik yang semakin lemah karena usia, atau karena sakit-sakit yang sudah bertahun-tahun dialami, atau karena penurunan fungsi-fungsi organ tubuh. Oh Tuhan yang Maha Kasih dan Kuasa, tetaplah beserta dengan mereka. Bagi yang juga tengah dalam masa-masa terinfeksi pandemi ini, sehingga harus dirawat inap secara intensif maupun juga rawat jalan, bagi perawatnya, bagi penjaganya, bagi pendampingnya, bagi orang-orang yang bekerja menjalankan fasilitas di tempat-tempat kesehatan. Tuhan mohon karunia kekuatan-Mu. Biarlah mereka pulih dan biarlah mereka juga tetap bersyukur di dalam segala perkara. Sebagai gereja kami juga mau bersatu hati dalam tubuh Presbyterian Church USA sebagai jemaat GKI San Francisco, bermitra atau berjalan bersama juga dengan GKI lain di California, maupun juga yang secara organisatoris, walaupun tidak berelasi secara hukum, tetapi kami punya secara historis nilai-nilai yang serupa dengan GKI di Indonesia. Tuhan, biarlah gereja-gereja ini dan juga gereja-gereja dalam denominasi arus utama dapat berjalan bersama-sama, mewartakan kasih persaudaraan, mewartakan kerajaan Allah yang nyata, mewartakan pembebasan Tuhan sudah datang, sehingga segala isu ketidakadilan, segala isu pembedaan ras, atau isu agama, kepentingan, dan pembedaan gender dan sebagainya, biarlah itu dapat diatasi bersama-sama, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kuasa uang, tetapi dengan hati yang besar dan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga di tengah-tengah arus konsumerisme. Biarlah Tuhan juga menguatkan semangat untuk saling bekerja dan saling menabung, saling menjaga relasi satu terhadap yang lain. Bagi yang juga tengah berjuang untuk anak-anak sekolah dalam masa-masa summer break atau ada kursus-kursus yang mereka jalankan, Tuhan berikan kepada mereka sukacita untuk mengelola setiap talenta. Bagi yang sedang mengandung janin dalam rahim-rahimnya, biarlah para perempuan, ibu-ibu ini dan keluarga-keluarga mereka juga dikuatkan. Dan dengan adanya kehamilan dari para perempuan ini, kami juga diingatkan bahwa sebagai bagian komunitas masyarakat gereja, kami masih dipercaya untuk menjadi teladan bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan pergumulan kami sebagai bagian dalam negara di Amerika Serikat, juga sebagai identitas orang Indonesia. Biarlah apapun warna kulit dan apapun warna rambut dan mata kami tetap punya hati yang merah, semerah darah, berani untuk menyuarakan apa yang Yesus Allah mau katakan, apa yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami. Tetapi juga biarlah hati kami dan pikiran kami putih seperti salju, di mana kami murni
di mana kami punya motivasi untuk hanya menyenangkan Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa dan kehendak kami di dalam Engkau saja, sebagaimana doa yang Tuhan sudah ajar kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GKI San Francisco yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi Pendeta Evangeline Pua di nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email kepada majelis ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan ulang tahun, anniversary, maupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225. Persembahan juga dapat diberikan secara online di website berikut ini. Jemaat dapat menulis cek untuk GKI San Francisco dan mendepositkannya ke Bank of America atau juga transfer uang ke rekening Bank of America. Untuk nomor account dan routing number bisa dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa karantina ini sangatlah penting agar kita semua tetap terlibat di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengajak jemaat untuk bergabung dalam kegiatan berikut ini. Doa malam tiap Senin malam jam 8.30 sampai 9.30. Pemahaman Alkitab tiap Kamis malam jam 7:30 sampai 8:30. Persekutuan Pemuda Remaja tiap malam hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9. Bible Story atau persekutuan anak-anak
diadakan tiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai dengan jam setengah 12. Jemaat juga diundang untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan berikut ini, dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Demikianlah warta minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di jam dan channel yang sama. Tetaplah berharap pada Tuhan, stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Are you looking for the fullness of the blessing of the Lord in your heart and life today? Claim the promise of your Father, come according to His word in the blessed all-time way. He will fill your heart today to overflowing as the Lord commandeth you. Bring your vessels, not a few. He will fill your heart today to overflowing with the Holy Ghost and power. Bring your empty earthen vessels, clean through Jesus' precious blood. Come ye needy one and all, and in human consecration wait before the throne of God till the Holy Ghost shall fall. He will bring your heart today to overflowing as the Lord commandeth you. Bring your vessels, not a few. He will fill your heart today to overflowing with the Holy Ghost and power. Like the cross of oil unfailing in His grace forevermore, and His love unchanging still. And according to His promise with the Holy Ghost and power, He will every vessel fill. He will fill your heart today to overflowing as the Lord commandeth you. Bring your vessels, not a few. He will fill your heart today to overflowing with the Holy Ghost and power. Saudara-saudara, hidup kita sangat pendek, tetapi hidup kita juga begitu panjang ketika kita mau melaluinya di dalam anugerah Tuhan. Karena itu jangan pernah sia-siakan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari tetaplah arahkan hati kita kepada Tuhan, tetap sambut berkat Tuhan, dan nyatakan dimanapun kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Kau rangkai air mataku jadi permata
jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Saudara-saudara, kiranya bacaan Alkitab di hari ini, Abraham Ishak, bagaimana relasi mereka sebagai ayah dan anak yang melibatkan Tuhan terus berperkara dalam kehidupan mereka. Dan juga Yesus memberikan konfirmasi bahwa Allah sendiri yang akan terus berperkara dalam kehidupan kita, mengoreksi dan memperbaharui kita sepenuhnya. Karena itu biarlah kita juga dikuatkan, bukan hanya selama durasi kebaktian, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu tetaplah arahkan hatimu kepada Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi saudara, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus memberanikan saudara untuk berjuang di dalam pemeliharaan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Matthew 10:40. Matthew 10:40. Look at here. Matthew 10:40. Karena itu mari tetap arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah Welcomes a righteous righteous? Righteous person. Aku sih asik ketawa. Udah stop.